eh, materi dilanjutkan kembali setelah break lebih fresh Dimon nanti untuk kembali aktif. Terima kasih. Sebentar, Bu. Ya, baik. Apakah sudah bisa dimulai kembali? Sudah ya? Baik. Kepada Bu Nia, dipersilakan kembali. Oke, makasih Mas Nizal. Yakin udah bisa ini? Oke, yuk. Tadi sampai di pertanyaan loh, Mas. Jadi seharusnya bukan saya yang memulai. Pesertanya yang memulai. Jawabannya gimana tuh pertanyaan tadi? Jangan-jangan lupa pertanyaannya. Iya, sepertinya lupa Ibu. Terus yang bertanya juga lupa. Oke, jadi kalau misalnya nih, kalian udah jadi advokat, terus habis gitu, klien datang, calon klien datang, Pak, Bu, advokat, perusahaan saya nih ngutang, direksinya ngutang ke bank, tapi nggak dapet persetujuan dari Dewan Komisaris. Padahal anggaran dasarnya mensyaratkan di pasal berapa nih? Pasal 12 angka 1 itu harus ada persetujuan Dewan Komisaris. Nah nih, para advokat, calon advokat yang di sini nanti akan mengasih sarannya gimana? Apa yang harus dilakukan oleh entah pemegang saham yang datang? Apa yang harus dilaporkan? Dasar hukumnya apa? Kan advokat ngomongnya harus pakai dasar hukum. Buktinya apa? Kalau ngomong sudah litigasi ngomongnya bukti kan? Mau perang harus ada senjatanya. Senjatanya advokat, saksi, pembuktian, ada saksi, ada bukti, surat, ya kan? Yuk kita sekarang menjadi advokat dulu, walaupun belum ya. Oke, kita sekarang jadi advokat nih. Yuk, gimana? Apa yang akan Bapak, Ibu, Mas, Mbak sarankan kepada pemegang saham yang datang dan mengeluhkan tentang tindakan direkturnya? Sulit. Halo, sulit? Enggak lah. Iya, ya, oke, monggo. Saya izinkan, Pak. Itu dong, bentar Pak, nanti nggak dengar yang online. Harusnya ini ya, harusnya ada di sini mic gitu bisa maju jawab gitu. Terima kasih kesempatannya. Ini kita berandai-andai ya, saya sebagai lawyer dari si PT itu, mungkin yang pertama tentunya kita melakukan mediasi dulu ya, dengan si direktur, juga dengan pihak banknya gitu. Karena dalam hal ini ada keteledoran juga dari pihak bank gitu ya, dari pihak bank juga ada keteledoran, dari pihak notaris juga ada keteledoran, tidak mengutamakan prinsip kehati-hatian kayak gitu. Dasarnya dari undang-undang perbankan mungkin Bu ya. Karena kan ketika bank memberikan kredit, dia kan juga ada divisi legalnya Bu ya, yang wajib untuk mereview anggaran dasar dari CPT itu. Kenapa sampai ini terjadi? Tentunya dalam hal ini kan dari bank juga kelolosan atau mungkin ada keteledoran tadi itu. Selain itu juga ada pihak notaris yang melakukan akad apa? Yang melakukan tanda tangan dari perjanjian kredit tersebut gitu. Tentunya notaris juga harus bertanggung jawab. Kenapa sampai dibuatkan akte yang melanggar dari ketentuan anggaran dasar PT itu gitu sih Bu.
Jadi yang pertama mungkin diadakan mediasi dulu ya secara persuasif. Kalau memang di situ ada kesengajaan dari si direktur untuk menyalahgunakan kewenangannya dia, tentunya kita akan melakukan penuntutan kepada direktur tersebut untuk dilakukan mungkin yang pertama pemberhentian dengan tidak hormat gitu ya mungkin ya kita berandai-andai. Kemudian kita juga menggugat pihak banknya gitu ya. Kenapa sampai ini terjadi, sampai lolos, sampai PT ini punya hutang sekian besar gitu ya. Kita juga bisa turut tergugat pihak notaris, turut tergugat juga pihak BPN ya, karena BPN juga yang melakukan pemasangan hak tanggungan dari jaminan tersebut gitu. Berarti pihak, nah ini kita orang hukum ya, Pak. Jadi ketika mengeluarkan istilah itu sebaiknya menggunakan istilah hukum. Makanya tadi ketika saya bilang, saya dengarnya penuntutan, oh berarti pidana, oh ternyata enggak gitu. Jadi kalau kita perdata berarti kan ini arahnya mau ke perdata nih. Kalau perdata berarti kan kita ngajukannya gugatan. Jadi kita mengajukan gugatan. Terus pihaknya siapa yang digugat, Pak? Tergugatnya siapa nih? Tergugat pertama direktur. Kemudian tergugat kedua, bukan turut tergugat ya, tergugat kedua si pihak banknya tadi itu. Karena dia dengan si banknya itu bisa bikin perjanjian yang melanggar ketentuan dari anggaran dasar tersebut gitu ya. Kemudian notaris ini juga bisa menjadi tergugat sebenarnya ya. Karena dia kan juga berkewajiban untuk membaca anggaran dasar PT tersebut. Kayak seperti ini sebenarnya jarang terjadi sih Bu, harusnya nggak pernah terjadi harusnya ya gitu loh. Karena kan dengan jelas ya kalau di pasal 12 anggaran dasar PT itu pasti kalau dalam hal kredit harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Atau mungkin kalau kita tingkatkan lebih besar ya, yang lebih gede itu harus dengan persetujuan RUPS biasanya. Kalau itu sudah masuk ke segmen komersial ya kayak gitu sih Bu. Oke, makasih jawabannya Pak Nanam. Terima kasih kembali Bu. Jawaban lain? Ada jawaban lain? Saya menunggu satu jawaban lagi mungkin. Yuk. Yang cewek. Mbak yang jilbab biru depan saya persis. Mbak. Tolong dibantu jawab. Mbak siapa? Ya, selamat pagi Bu. Nama saya Vina. Mbak Vina, oke. Gimana Mbak? Menurut saya yang dilakukan direksi tersebut itu dilihat dulu, ditinjau dari apakah menimbulkan kerugian terhadap perusahaan. Apabila memang itu menyangkut dengan modal perusahaan, maka Dewan Komisaris berhak untuk melakukan pemberhentian. Gimana? Pemberhentian. Yang melakukan pemberhentian siapa? Dewan Komisaris. No, direksi dan komisaris diberhentikan oleh RUPS. Jadi Dewan Komisaris tidak bisa memberhentikan direksi ya. Oke, lanjut. Untuk sebagaimana yang saya baca di pasal 92 ayat 1 Undang-Undang PT dinyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. Jadi menurut saya untuk direksi tersebut dapat dilakukan
Hmm, pihak komisaris itu bisa melakukan gugatan kepada direksi. Itu sih, Bu. Ya, terima kasih. Ya, makasih jawabannya Mbak Vina sama Pak Nana. Jadi ini ujung-ujungnya balik lagi pada kewenangan direksi. Tadi saya udah sampaikan bahwa direksi yang menjalankan perusahaan itu siapa sih? Direksi. Fungsi notaris apa? Melakukan pengawasan. Salah satu bentuk pengawasannya ada di pasal 12, standarnya notaris ya, standar akte. Walaupun tidak semuanya di akte di pasal 12 itu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Ada juga yang akte anggaran dasar memerlukan bukan persetujuan Dewan Komisaris tapi persetujuan RUPS. Ada juga perusahaan yang mengatur dengan besaran misalnya sampai 1 miliar persetujuan Dewan Komisaris, di atas 1 miliar persetujuan RUPS, ada yang begitu. Jadi kalau kita bicara aturan main, kita nggak bisa nyamakan setiap perusahaan. Kita lihatnya ke anggaran dasar. Pada prinsipnya itu ada di pasal 92. Jadi direksi menjalankan pengurusan perseroan, kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan. Jadi ketika dia sudah tidak lagi menjalankannya, entah misalnya nih dia ngutang dengan persetujuan komisaris, tapi bidang usahanya konstruksi dibuat sama dia untuk usaha yang lain. Nah itu bisa kena tuh di pasal 92. Walaupun dia dengan persetujuan komisaris, tetapi kenapa tidak sesuai dengan maksud dan tujuan. Kalau di contoh tadi, dia ngutang tapi melanggar anggaran dasar. Nah, kalau dari jawabannya Pak Nana yang melakukan mediasi, memang setiap perusahaan pasti akan berusaha untuk tidak sampai keluar. Kenapa? Keluar itu buang waktu, buang tenaga, duit juga gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan itu lebih suka diselesaikan non litigasi. Makanya pekerjaan-pekerjaan auditor biasanya setelah kita melakukan audit, mereka akan minta bisa nggak sih dari hasil audit ini untuk dinegosiasikan atau dimediasikan supaya ada penyelesaian kalau itu masalah internal di perusahaan. Nah, ketika mediasi itu berhasil, oh ternyata ini memang misalnya nih ya, kita kan case-nya misalnya ternyata memang untuk perusahaan hanya anggaran dasar. Nah, tinggal kita lihat apakah pemegang saham akan memaafkan itu dan itu menganggap dari bisa dilewati. Kalau memang misalnya bisa, berarti kan tetap kita harus menjalankan atau memenuhi adanya persetujuan komisaris. Jadi dimaafkan tapi persyaratannya harus dipenuhi. Karena tidak boleh melanggar anggaran dasar. Tapi ternyata seandainya itu merugikan dan dia tidak menjalankan dengan baik, jawaban Mbak Vina tadi benar. Dia bisa digugat secara pribadi. Asasnya apa yo? Yuk, asasnya apa yuk? Jadi dia bisa bertanggung jawab karena dia sudah melanggar anggaran dasar, dia bisa bertanggung jawab sampai harta pribadi. Gugatnya pakai apa? Gugatnya PMH atau Wan Prestasi? Tadi Pak Nana kurang lengkap tuh. Gugatannya apa Pak Nana? Gugatannya apa? PMH. Karena tidak ada perjanjiannya, tapi itu adalah PMH karena dia melanggar aturan dan anggaran dasar. Sudah? Pasal berapa? Pemegang saham bisa pakai pasal berapa untuk melakukan gugatan? Coba dibuka atau di browsing. Bentar, atau enggak saya bukain deh. Saya baik, dia bukain ya. Aku naik loh Mbak. Masa ini naik nih, berarti kan ke atas nih. Ke atas pasal berapa? Kalau 97 bunyinya gimana? Ya, bertanggung jawab secara pribadi. Coba dibacakin secara lengkap pasal 97-nya.
Nah, kalau itu direksi yang salah melakukan, maka dia bisa pakai pasal 97. Tapi kalau perseroan, yang menjalankan perseroan siapa? Direksi kan? Berarti bisa pakai pasal 61 dijungtokan dengan pasal 97. Juga pasal 92 karena dia tidak berhati-hati. Jadi setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan wajar akibat keputusan RUPS, direksi atau dewan komisaris. Kalau tadi contohnya itu adalah keputusan direksi. Pemegang saham dirugikan, maka pakai pasalnya pasal 61 dijungtokan dengan pasal 97 ayat 3 agar apa? Agar bisa sampai ke harta pribadi. Oke? Jadi gugatannya PMH pasalnya 61 junto 97 ayat 3 Undang-Undang PT supaya bisa sampai ke harta pribadi. Jadi kalau ngeliat orang, wow direksi gajinya besar, tapi tanggung jawabnya juga besar. Tuh. Gitu ya. Nah kemudian ada lagi di perjanjian, saya nggak punya contohnya. Pastikan di perjanjian itu tidak ada negatif covenant yang mensyaratkan harus persetujuan bank. Karena saya pernah melakukan auditnya dia ngutang ke bank, terus di banknya, di perjanjian kreditnya ada klausula bahwa setiap setiap perubahan pemegang saham atau setiap tindakan korporasi, pada waktu itu klien saya mau menerbitkan medium term note. Medium term note itu harus mendapatkan persetujuan bank. Menerbitkan MTN itu merupakan salah satu bentuk perbuatan korporasi, transaksi korporasi. Maka dia harus mendapatkan persetujuan bank. Dia ajukan permohonannya ke bank, dan ternyata banknya tidak menyetujui. Udah gitu aja. Ada solusi nggak kalau jadi lawyer? Apa yang bisa saudara lakukan? Wahai para calon advokat. Gimana? Dan itu terjadi. MTN ada negatif di perjanjian kredit. Perjanjian kreditnya bilang perubahan pemegang saham setiap transaksi korporasi harus dengan persetujuan bank. Kita ajukan permohonan, kita menerbitkan MTN, banknya nggak mau. Solusi pertama apa? Apa solusi pertama? Udah deh gagalin aja nggak jadi MTN gitu. Dia sudah, pastinya perusahaan pengen tetap disetujui. Kenapa? Kan dia untuk nerbitin MTN itu sudah hire, setidaknya sudah memberikan DP pada seluruh konsultan kan. Mau konsultan hukum, akuntan, dia sudah bayar untuk itu. Tapi dia lupa kalau ternyata ada klausula di perjanjian kredit. Solusi yang bisa kita berikan pada waktu itu, ya udah Pak, kalau memang Bapak nggak bisa dapat persetujuan dari bank, ya Bapak lunasin. Bapak bisa ngutang ke bank lain dan Bapak lunasin. Tapi di perjanjian yang dengan bank yang baru jangan ada persetujuan lagi, jangan ada negatif covenant gitu. Nah, kalau itu terjadi, berarti kan selesai, nggak ada hubungan sama bank yang mensyaratkan adanya negatif covenant. Nanti yang aku audit lagi adalah audit utang yang baru. Utangnya berapa, jaminannya apa, untuk apa. Itu dimasukkan di dalam audit kita di bagian perjanjian. Jadi nanti di bagian perjanjian yang masuk itu nanti ada perjanjian dengan pihak ketiga, 1 perjanjian kredit, 2 perjanjian kerjasama misalnya. Atau perjanjian apa saja yang memang tadi kita bilang ada transaksi material sebesar 20% dari ekuitas. Nah, terus kita lihat lagi, apakah di perjanjian itu ada transaksi afiliasi yang tadi sudah saya jelaskan, dan apakah ada benturan kepentingan. Itu menjadi bagian yang juga diperiksa oleh OJK. Tapi ternyata klien saya nggak dapat utangan. Klien saya nggak dapat utangan, akhirnya ya close. Nggak bisa dia memenuhi itu, ya saya menyarankan tidak bisa dilanjutkan.
Karena itu mutlak, karena ada negatif covenant. Makanya pengusaha, seandainya nanti Anda selain menjadi advokat punya usaha, pikirkan baik-baik ketika Anda berhutang. Baca benar-benar apakah ada larangan-larangan yang nanti akan menghambat Anda ketika Anda ingin memperbesar usaha itu gitu. Jadi jangan berpikirnya jangka pendek, pokoknya aku dapat utang, gedein usahaku yang sekarang. Iya, usaha yang sekarang butuh utangan, tapi usaha yang ke depan sebaiknya kalau mau lebih besar Anda bisa go public, bisa dapat dana dari masyarakat. Jangan sampai utang yang sekarang menghalangi transaksi Anda yang ke depannya. Gitu. Kayak pentingnya untuk hati-hati dalam tanda tangan, dan kita sebagai lawyer harus teliti dan detail dalam membaca perjanjian. Oke. Ini perjanjian-perjanjian yang mungkin bisa dimasukkan dan paling banyak itu adalah utang piutang, penanggungan, jual beli, sewa menyewa, kerjasama atau joint venture, merek, lisensi, distribusi, asisten agreement. Oke, pemasukan bahan baku kalau dia bidangnya produksi, dan perjanjian asuransi. Kalau di bidang pasar modal, maka itu ada emisi saham, maka ada dua ya, emisi saham dan rights. Maka kalau emisi saham, maka ada perjanjian emisi, keagenan penjualan, BAE, kemudian kalau obligasi ada perjanjian perwali amanatan, akta pengakuan hutang, pembayaran, penanggungan, penetapan rating. Di MTN juga ada penetapan rating, jadi ketika ratingnya nggak sesuai, maka dia tidak bisa melanjutkan. Oke, saya masuk ke permasalahan hukum. Dahulu itu kita lawyer harus dapat surat keterangan bebas perkara. Itu memakan waktu dan biaya. Kenapa? Karena kita harus dapat dari pengadilan negeri untuk bebas perkara perdata, bebas perkara pidana. Kita harus dapat dari PHI, kita harus dapat dari pengadilan pajak. Tapi sekarang aturan yang baru, standar auditnya dari HKHPM itu cukup pernyataan dari direksi. Jadi direksi utama bikin pernyataan bahwa memang perusahaan itu tidak sedang dalam sengketa. Tapi kalau perusahaan itu memang dalam sengketa, itu harus disebutkan sengketanya, kemudian masalah inti ringkasan masalahnya apa, habis gitu petitumnya apa. Kenapa petitum itu penting? Karena jangan sampai nilai petitum yang diminta itu lebih tinggi dari aset yang kita punya. Ada resiko kan di situ. Ketika petitumnya 1 triliun, asetnya hanya 900 miliar gitu kan. Seandainya kalah mau dibayar pakai apa guys gitu. Nggak bisa transaksinya dilanjutkan. Ada resiko di situ. Nah, kalau yang sudah begitu, kita harus masukkan di audit bahwa perkara ini masih berjalan di tingkat 1 misalnya, di tingkat 1 saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi, pembuktian. Dalam pembuktian dengan petitum yang seperti ini maka ada resiko. Tapi kalau nggak ada sengketa, ya tulis aja tidak, direksi bikin pernyataan tidak dalam sengketa. Nah, direksi membuat pernyataan itu 2. Pernyataan untuk menyatakan perseroan tidak dalam sengketa dan pernyataan dirinya tidak dalam sengketa. Komisaris membuat pernyataan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau perusahaan itu ternyata pernah diaudit, jadi kalau misalnya dari tertutup, dari terbuka kan berarti sudah melalui proses audit. Kita auditor nggak perlu meriksa lagi dari awal. Kita minta hasil legal audit terakhir dan audit keuangan terakhir, kita melanjutkan. Jadi kalau misalnya dia udah go public, kemudian dia mau menerbitkan obligasi gitu misalnya. Ya kita minta audit yang terakhir. Kemudian bahan-bahan dari perusahaan, ada anggaran dasar,
surat kuasa, perjanjian, pernyataan, bukti kepemilikan aset, kemudian ini kalau misalnya diperlukan ada keterangan dari pihak yang lain. Oke, hasil legal audit itu nanti masuk outputnya adalah laporan hasil pemeriksaan. Jadi tadi saya sudah sampaikan kalau audit itu kegiatan kita motret. Oke, kita motret. Oh oke, ini faktanya tulis. Nanti komennya itu di legal opinion. Landasan memberi pendapat hukum itu adalah dari hasil legal audit. Nah ini, legal audit, legal auditor dalam rangka emisi efek, konsultan hukum yang memenuhi persyaratan dan terdaftar di OJK, mengikuti pendidikan khusus konsultan hukum pasar modal, telah menjadi anggota asosiasi HKHPM. Jadi kalau untuk yang di bidang pasar modal seperti saya itu terdaftar di Pradi. Habis setelah saya dilantik Pradi, saya disumpah sama pengadilan tinggi, saya ngikut pendidikan. Pendidikan yang di HKHPM itu 2 kali. Pendidikan ujian 1, latihan dasar 2, ujian 2. Habis itu baru saya terdaftar di HKHPM. Setelah terdaftar di HKHPM direkomendasikan, kemudian saya melakukan pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dalam 1 tahun saya membayar 3 iuran. Iuran Pradi, iuran HKHPM, dan iuran OJK. Gitu. Jadi untuk legal auditor terdaftar di OJK, terdaftar di HKHPM, tapi syaratnya sudah harus advokat lebih dulu. Oke, ini tanggung jawabnya legal auditor, taat kode etik, standar profesi, terdaftar yang melanggar dikena sanksi administratif, ketahuan sanksi pidana bisa. Tanggung jawab kita adalah 5 tahun. Jadi saya audit 2024 sampai 2029, kalau ternyata ada yang mempermasalahkan, saya masih bertanggung jawab. Jadi 5 tahun tanggung jawab saya. Setelah 5 tahun dianggap sudah clear, tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau tiap tahun ngaudit ya tetap tanggung jawabnya setiap 5 tahun gitu. Tapi untuk setiap case itu 5 tahun. Oke, itu untuk audit dan untuk standar syarat untuk menjadi auditor di pasar modal. Saya ke opinion sekarang. Catatan hukum berisikan pandangan atau penilaian sarjana hukum yang mungkin dialami seorang serta menentukan solusi. Jadi tadi izinnya mati. Oke, solusinya apa? Memperpanjang atau memperbarui. Ternyata ada negatif covenant. Harus ada persetujuan bank. Ya solusinya apa? Ajukan persetujuan kepada bank. Tapi kalau solusi yang ngutang lagi itu tidak dalam bentuk tertulis ya guys. Jadi itu nggak dalam bentuk tertulis. Itu adalah solusi bagaimana kita bisa supaya transaksinya tetap berjalan. Tapi itu di luar untuk yang tertulis. Kalau tertulisnya ya tetap kita menuliskan bahwa harus persetujuan bank berdasarkan perjanjian. Oke, terus pandangan penilaian didasarkan pada peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum. Ya kalau ngomongnya perjanjian ya tetap dimasukkan adanya 1320 ya kan. Terus akibat hukumnya apa? Kalau misalnya kita tidak mengikuti itu, maka kita melanggar perjanjian, maka ada potensi kita dianggap bukan prestasi. Itu masuk di bagian apa? Di bagian opini. Disusun untuk kepentingan klien atas permasalahan yang dihadapi harus dibuat secara objektif sehingga akan memberikan gambaran yang gamblang kepada klien. Ya, solusinya intinya didasarkan pada aturan hukum objektif. Jadi jangan sampai Anda membuat opini dan mengatakan itu tidak perlu memerlukan persetujuan, cukup hanya pernyataan, itu nggak bisa. Karena di perjanjian sudah jelas itu harus persetujuan bank, maka harus ditaati karena itu mengikat, perjanjian mengikat layaknya undang-undang. Oke, nah ini. Anda nggak bisa membuat opini kalau nggak menguasai ini semua. 1, penguasaan materi. Penguasaan materi, yang kedua penguasaan dasar hukum, objektivitas, susunan yang runtut. Kita masuk ke penguasaan materi. Penguasaan materi itu apa sih? 1, Anda bisa lakukan penguasaan materi dengan interview pada klien. Jadi kalau ada klien datang, Bu Nia saya mau konsultasi, saya harus tanya dulu konsultasinya tentang apa.
tentang perjanjian misalnya. Oh, berarti saya sudah ada gambaran. Oke, perjanjian arahnya nggak bisa one prestasi. Harus aku tanya, perjanjiannya tentang apa? Kenapa? Agar ketika saya ketemu klien, saya sudah punya bahan dari sisi hukum. Ya, jangan salah. Ya, oke, kita janjian, kita ketemu, kita interview. Interview, usahakan klien sudah dapat atau sudah membawa dokumen. Kita tidak pernah memerlukan dokumen asli. Karena dokumen asli nanti kita butuhkan pada saat itu pembuktian. Kalau itu di pengadilan ya. Kita cukup baca, cukup mendapatkan bukti kopi. Tapi untuk audit, saran saya dan sangat saya wajibkan bagi auditor saya, bahwa harus ada pernyataan dari perusahaan, yaitu direksi, bahwa dokumen itu adalah sesuai dengan asli. Kenapa? Karena nggak semua klien itu baik. Ya, nggak semua klien itu baik. Anda akan tahu bagaimana klien yang bohong, klien yang nggak oke dengan seiring jalannya waktu berjalan. Pengalaman. Bisa ngelihat dari gesture, cara bicara. Tetapi untuk melindungi kita di awal, saya selalu minta dari direksi membuat pernyataan bahwa berkas yang diberikan ke saya itu adalah sesuai dengan asli. Kenapa? Itu perlindungan diri saya sendiri pada kantor saya gitu. Kalau dia bikin dokumen nggak benar dan itu dikasihkan saya dan saya ngaudit dokumen yang nggak benar, itu resikonya bukan di saya, resikonya di perusahaan, di klien. Ya, jadi kenapa? Ya balik lagi, tanggung jawab kita itu 5 tahun sebagai auditor. Jangan sampai kita meriksa dokumen yang nggak benar, yang karena kesengajaan klien gitu. Nah, bentuk perlindungannya, saya minta klien bikin pernyataan. Itu SOP tidak tertulis yang harus dijalankan oleh seorang auditor gitu. Nah, oke, dapat dokumen, interview. Kemampuan lain yang harus dimiliki lawyer itu apa? Anda harus bisa membaca cepat. Kayak tadi itu. Lama-lama kalau udah sering buka anggaran dasar, Anda tahu, oh maksud dan tujuan itu pasal 3, oh kewenangan direksi pasal 11, 12, oh ketentuan RUPS itu, Pak. Tapi itu tetap waktu lagi, tapi bagaimana Anda belajar membaca cepat. Jadi ketika bilang, ini melanggar anggaran dasar, Anda sudah tahu bagian mana yang harus Anda buka. Sama ketika Anda baca putusan. Nggak perlu kan Anda baca dari awal, jawab-penjawab, gugatan, jawaban nggak perlu. Anda cukup masuk langsung, oke, gugatan, habis itu Anda masuk ke pertimbangan, bagaimana teknik membaca putusan, atau di S1 diajarin nggak? Kalau di kantor saya mewajibkan bagaimana belajar, kalau yang UTM harusnya sudah diajarin. Ya, karena bagaimana membaca cepat putusan. Jadi Anda bisa baca dari gugatannya, kemudian pertimbangannya, pertimbangan hakim baru Anda baca amarnya. Kenapa? Karena kalau kita mau melakukan upaya hukum, itu kita nembaknya kemana sih? Ke pertimbangan. Nah, itu yang harus. Jadi Anda bisa interview, oke ada gambaran, Anda baca dokumen, harus bisa baca dokumen cepat. Ya, mau nggak mau itu harus belajar kalau mau jadi lawyer yang oke, gitu ya. Paksa diri untuk belajar, gitu. Habis itu Anda bisa bertanya dari situ. Oh, pertimbangan hakimnya menyatakan bahwa ternyata ada dokumen yang tidak dipenuhi. Oke, saya kasih contoh. Saya kemarin ada case. Case saya perusahaan gini. Ada gugatan. Nah, di gugatan itu bilang perusahaan itu dirugikan karena perusahaan itu sudah diaudit oleh akuntan, ya. Perusahaan itu sudah diaudit oleh akuntan, dan dari hasil audit akuntan itu ada beberapa kejanggalan hasil auditnya akuntan ya. Nah, ini yang membuat bahwa seorang advokat itu tidak boleh berhenti belajar. Karena saya pun pada akhirnya belajar gitu. Saya pada akhirnya belajar karena ini berkaitan dengan akuntan, saya harus belajar akuntan ini kewenangannya apa sih? Produknya apa sih gitu. Kenapa? Karena di case yang saya terima itu menyatakan gugatan itu ditolak karena akuntan tidak melakukan audit investigasi.
Padahal sudah ada audit akuntan yang dijadikan bukti oleh, jadi kebetulan kliennya datangnya pada saat dia sudah putusan gitu. Seandainya belum putusan, mungkin saya bisa ngasih masukan yang lain gitu. Tapi ternyata dia datang sudah putusan ke saya. Terus di situ pertimbangannya, hakim mengatakan bahwa dasar audit akuntan ini tidak bisa dipakai karena dia tidak melakukan audit investigasi. Sudah? Artinya apa? Dengan pertimbangan itu saya kan harus tahu, oh apa sih audit investigasi? Ya kan? Apa sih audit yang dinyatakan salah sama hakim ini? Nah itu yang saya bilang harus terus belajar gitu. Nah ternyata hasil belajarnya saya, hasil diskusinya saya dengan akuntan, akuntan itu bisa melakukan audit tahunan. Jadi audit tahunan itu yang secara umum. Kemudian ada audit khusus. Audit khusus itu ada 2. Audit investigasi itu biasanya dilakukan kalau perusahaan itu ada sengketa antara para pemegang saham atau ada dua pihak yang bersengketa, maka akuntan akan melakukan audit investigasi dengan menanyakan kebenarannya pada kedua belah pihak. Meminta dokumen, klarifikasi, itu dilakukan oleh akuntan untuk audit investigasi. Kemudian ada audit khusus yang namanya audit berdasarkan prosedur yang disepakati. Nah, kalau yang ini perusahaan itu hanya melakukan audit berdasarkan dokumen yang dia terima, tidak meminta atau klarifikasi kepada lawan. Gitu. Nah, kemudian solusi apa yang bisa kita lakukan? Ya artinya dari situ kan kita bisa menilai bagaimana kekuatan audit investigasi dan audit berdasarkan prosedur yang disepakati. Dari situ juga kita menjadi tahu bahwa kalau nanti seandainya ada case lain, maka usahakan klien Anda, perseroan Anda, dan ada sengketa, selain audit tahunan, lakukanlah juga audit investigasi. Jangan audit prosedur yang disepakati, karena kekuatannya itu menjadi lebih lemah dibanding audit investigasi. Nah dari situ kan, dengan aku baca putusan itu aku langsung bisa tahu, Pak berarti Bapak tidak pernah melakukan audit investigasi? Tidak, berarti tidak pernah melakukan pada lawan audit yang balance, yang sama untuk melakukan kebenaran itu gitu. Enggak pernah. Nah, karena tidak pernah, ya kalaupun dia banding, dia hanya bisa mendasarkan pada audit prosedur yang disepakati. Maka angkanya bisa tempuh adalah 2. Apakah dia akan tetap banding dengan dasar itu, ataukah dia melakukan dulu audit investigasi. Cuman ada negatifnya. Negatifnya ketika kita mengajukan gugatan yang sama, jadinya apa? Nebis in idem. Nah, di situ makanya kalau mau mengajukan gugatan, terutama di bidang perseroan, pastikan dulu Anda memahami apa positif negatif dari sebuah audit. Kemudian kekuatan dalam pembuktian, sama seperti ketika kita kan udah belajar ya di S1 beban pembuktian yang notarial, nilai kekuatan pembuktian notarial dan bukti di bawah tangan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke, mendapatkan dan mempelajari dokumen otentik. Kemudian melakukan observasi langsung. Biasanya observasi langsung ini berkaitan dengan tanah. Jadi batas-batas tanah, kemudian apakah memang didirikan gedung dengan yang benar 14 lantai, ya, dicek juga. Jadi datang langsung bahwa memang benar gedung itu memang ada. Karena saya juga ada case ketika itu tentang tanah, diukur dari sebelah kanan sama dari sebelah kiri, itu hitungannya beda. Kenapa? Garis BPN-nya itu beda gitu. Jadi memang pada akhirnya selesai dengan mediasi. Tapi ya tetap saya harus observasi langsung dan memanggil BPN untuk bisa mengukur ulang. Karena ternyata jalannya itu miring. Kemudian kalau dari sana sama dari sana itu hasilnya bedanya lumayan. Kalau kita ngajukan ke pengadilan pasti itu panjang. Kan ada tingkat 1 aja 6 bulan banding, walaupun ada aturannya kasasi itu 250 hari gitu ya. Tapi faktanya saya juga kasasi ada yang sampai 3 tahun baru diputus gitu kan. Kalau saya lebih prefer menyelesaikan masalah di luar pengadilan karena
Saya selalu nyampaikan selama itu bisa diselesaikan dan semua pihak senang, happy dengan hasilnya, karena win-win solution itu diperlukan. Nah, kalau untuk yang tanah itu kemudian selesai dengan akhirnya mereka sama ada selisih, selisihnya dibagi 2, tinggal mengganti. Oke, karena ini sudah dibangun oleh si B gitu, maka yang B membayar kepada si A. Nah, yang seperti itu. Tapi karakter lawyer juga beda-beda. Ada yang lebih suka bertarung ya. Ada yang suka bertarung, ada yang suka. Tapi kalau saya pribadi, saya tipe yang lebih suka menyelesaikan di luar pengadilan sehingga selesai dan nggak lama-lama. Apalagi kalau kliennya sudah tua gitu ya. Udah tua, beresiko. Saya enggak lah, kita selesaikan aja gitu. Tapi kalau dari audit, jadi bisa dengan interview, dari dokumen, kemudian observasi. Wajib 3-3-nya, 1 dan 2 wajib. 3 opsional kalau memang Anda ragu dengan sertifikat dan ragu dengan segalanya. Tapi kalau saya sangat jarang melakukan observasi karena biasanya aset itu sudah dalam sertifikat kan. Kecuali kalau sengketanya adalah double sertifikat. Nah, kalau itu ya harus observasi langsung. Oke, penguasaan dasar hukum salah satu kekuatan dari legal opinion ketajaman analisa. Analisa bisa tajam kalau Anda memahami yang tadi, materi. Ya. Kemudian menguasai dasar hukum, makanya saya selalu bilang orang hukum ngomongnya harus pakai dasar hukum. Dasar hukum itu pondasi, kalau dasar hukum itu adalah aturan hukum dan kemudian pakai asas-asas hukum. Oke, objektivitas, pendapat berpegang pada norma hukum. Oke, ini kemarin saya ada sengketa di TUN. Jadi sengketanya gini, agak panjang sih. Jadi gini, tadi kita diskusi bahwa perubahan anggaran dasar itu harus ada persetujuan Kumham. Oke, bentuknya adalah keputusan. Keputusan adalah TUN. Oke. Nah, ternyata sebelum perubahan anggaran dasar itu di case yang saya pegang, ada perubahan pemegang saham. Sudah? Perubahan pemegang saham didasarkan pada putusan pengadilan. Oke, pertanyaan saya, udah dapat hukum acara perdata kan kemarin waktu PKPA? Kalau putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan gimana prosedurnya? Harus ada apa? Harus ada eksekusi kan? Putusan pengadilan harus ada eksekusi. Ternyata setelah saya baca, tidak ada eksekusi. Ternyata setelah saya baca, akte notarisnya itu tidak mendasarkan pada amar putusan, tetapi mendasarkan pada pertimbangan putusan. Balik lagi, yang menjadi norma hukum itu yang mana? Pertimbangan putusan atau amar putusan? Amar putusan. Maka saya mendatangkan ahli TUN yang menjelaskan apa itu norma hukum. Akhirnya apa? Ya berdasarkan putusan TUN, maka SK Kumham tadi yang didasarkan pada akte yang salah, maka harus dibatalkan. Jadi putusan TUN-nya membatalkan SK Kumham itu tentang persetujuan perubahan anggaran dasar karena didasarkan pada akte yang salah, karena aktenya didasarkan pada pertimbangan bukan pada amar putusan. Gitu. Jadi Anda harus bisa membedakan yang mana yang norma dan mana yang bukan. Kemudian independen, tidak memihak siapapun. Ya tadi saya selalu bilang auditor itu agak sedikit beda karena kita lebih nyaman, kita bisa ngomong kamu salah loh, kamu perbaikin ya gitu. Saya lebih, kalau saya pribadi, tapi kan ada orang beda-beda, itu pilihan kalian akan pada litigasi atau non litigasi. Kemudian gambaran komprehensif mengenai posisi kasus. Nah, kalau yang di kasus ini karena di situ aktenya, saya lanjutkan contoh kasus tadi, aktenya salah kan karena mendasarkan pada amar. Artinya apa? Notaris tidak hati-hati
Bagaimana bisa dia membuat berita acara? Kebetulan waktu itu berita acara ya. Dia bikin berita acara RUPS dan dia mengokekan perubahan pemegang saham dengan dasar pertimbangan putusan. Nah, komprehensifnya bagaimana? Apa yang harus? Kalau dalam perkara itu munculnya apa? Apakah hanya masalah tun? Yuk, para calon lawyer, para advokat, calon advokat, apa yang bisa Anda lakukan dengan kasus ini? Klien saya kehilangan saham. Sudah diganti sama aktenya notaris yang didasarkan pada pertimbangan saja, bukan pada amar dan tanpa eksekusi. Oke, upaya hukum apa yang bisa dilakukan selain tun? Karena apa saya nanya ini, solusi ini harus Anda sampaikan di dalam legal opinion. Materi saya ada LDD, makanya saya mengajak Anda, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, yuk solusinya apa nih? Gitu. Opini apa yang akan Anda sampaikan ketika ada klien yang datang dengan yang seperti itu? Yang online diam aja. Kalau mau jawab lewat chat juga boleh. Ada berapa peserta Mas yang online Mas? Oke. Yuk gantian yuk, jawab yuk, kasihanilah saya. Ayo, kita diskusi yuk. Salah nggak apa-apa kok, ayo. Anda udah belajar apa aja sih? Berdata udah, tun udah, pidana udah, ya kan? Apakah bisa digugat perdata? Bisa, bisik-bisik gak denger. Aku nggak dengar, mau angkat tangan dong, ayo. Ayo angkat tangan. Oh, masa aku nunjuk terus? Ayo angkat tangan. Mas yang batik merah, aku nunjuk aja deh kalau gitu. Mas yang batik merah, oke. Mas, namanya siapa? Ya. Jawabannya apa, Mas? Mungkin dikasih mic ya, biar yang online juga bisa dengar. Dari gambaran itu kita akan ngasih opini, langkah apa yang bisa dilakukan oleh klien kita. Yuk, bisa perdata nggak, Mas? Bu, Bisa gugat perdata nggak? pertanyaannya tadi apa, Bu? Panjang ini kayaknya. Nggak dengerin ya? Tadi enggak seberapa dengerin, Bu, yang terakhir-terakhir. Nggak mau ngulang aku. Ayo yang lain aja deh. Yuk, yang dengerin aja. Kalian dengerin aku nggak sih sebenarnya? Percuma, maksudnya kalau aku nerangin, aku ngasih jawaban, kalian nggak berpikir, kita nggak bisa diskusi, latihannya gimana gitu. Karena audit, kalian harus berpikir, harus ada dasar hukumnya, dan ada solusi buat klien gitu. Kliennya nggak bakal mau bayar mahal kalau kalian nggak bisa memberikan solusi yang oke. Solusi yang oke itu yang apa? Yang aman buat mereka, dan memang itu sudah tepat sasaran, tepat pihaknya, tepat dugaannya, dan memang bisa dinyatakan bahwa itu ada entah ada wan prestasi atau ada PMH. Oke. Yang bisa jawab bahwa itu ada bisa dilakukan gugatan perdata siapa? Atau nggak bisa? Jadi satu arah ya di sini ya. Oh.
Yuk, diskusi yuk. Beneran nih nggak mau diskusi? Ya udah saya lanjutin aja, nggak saya kasih jawaban deh. Ya iyalah. Gimana kalian bisa berpikir gitu loh? Maksudnya nggak bisa. Opini harus latihan gitu. Dan saya hanya ngasih hal-hal yang simpel. Ketika kita bicara perdata, ada berapa jenis gugatan perdata sih? 2, wan prestasi dan PMH. Untuk kasus ini kita bisa ajukan apa? PMH atau wan prestasi? PMH. Kita gugat PMH-nya ke siapa? Ke notaris. Apa yang dilakukan notaris? Kita pakai dasar hukum apa PMH-nya? Apa Mbak? 16 apa? Tentang UJN. Ya, jadi yang kita pakai 1365 Jungto UUJN pasal 16. Gitu. Coba dibaca 16 ayat 1-nya, Mbak. Nah. Jadi pada prinsipnya mau kasus apapun itu, mau perdata, mau pidana, kalian tetap harus melakukan audit. Audit itu kalian harus membaca dokumen, membuat kronologis. Habis itu dari situ kalian harus tahu aturan hukum yang dipakai. Setelah tahu aturan hukum itu adalah dasar hukum. Baru Anda melakukan analisa. Analisa Anda bisa tajam kalau Anda sudah tahu banyak aturan hukum, Anda tahu bagaimana melogikakan itu. Jadi nggak bisa cuma tahu aturan hukum, tapi Anda nggak bisa membuat runtutan alurnya, bagaimana klien itu, bagaimana gugatan itu bisa sistematis. Gitu. Jadi kalau untuk yang perkara yang saya sampaikan, kita bisa gugat TUN untuk membatalkan SK-nya, SK menterinya, kemudian kita gugat perdata kepada notarisnya, maka di situ selain itu jangan lupa kita profesi. Profesi advokat, notaris itu ada kode etik. Maka kita juga bisa melaporkan notarisnya kemana? Majelis Pengawas Notaris. Oke, 16 ayat 1. Ya, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib A. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. B. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. C. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada minuta akta. Mengeluarkan gros akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. F. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna membuat akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. G. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 buku. Dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya dalam sampul setiap buku. H. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. C. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan hari pada waktu pertama setiap bulan. Mencatat K dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan. Oke, jadi
titik beratnya saya pada dia harus seksama dan dia tidak boleh memihak kepada pihak yang lain. Jadi notaris, advokat itu dia harus objektif. Dengan notaris tadi memasukkan dasar yang tidak benar, maka dia bisa dianggap sebagai memihak kepada pihak lain. Gitu ya. Jadi case-nya yang ini sudah dilaporkan ke MPD, dihukum, kemudian di MPW dia dinyatakan diskorsing 6 bulan. Gitu. Jadi upaya hukumnya kita bisa lapor notaris, kita bisa ajukan gugatan. Pertanyaan saya, bisa nggak dia dilaporkan pidana? Apa dugaannya? Apa itu? Ya, memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik. Jadi dia bisa kena semua. Mana yang mau diajukan lebih dulu? Yaitu pertimbangan dari klien juga. Tapi kemarin kita memutuskan untuk kita lapor ke MPP karena dengan dibuktikan bersalah oleh majelis pengawas, maka itu bisa menjadi bukti kita baik di perdata maupun di pidana bahwa perbuatan dia di majelis pengawas notaris itu sudah dinyatakan bersalah gitu. Jadi pilihan strategi, pilihan langkah hukum itu bagian dari analisa dan opini yang harus disampaikan oleh seorang advokat. Gitu. Jadi gambaran komprehensif itu Anda harus menyampaikan secara keseluruhan. Oke, dengan tindakan notaris ini maka dia melanggar kode etik notaris. Maka dia bisa diajukan gugatan perdata, maka dia bisa diajukan pidana. Maka kita harus meminta selama tidak dibatalkan tunnya, maka tun itu masih berlaku. Maka kita harus mengajukan gugatan tun. Gitu. Nah itu harus kita sampaikan semua. Kemudian kita sampaikan resikonya. Kalau kita ngajukan gugatan perdata dulu, kita akan kesulitan dibukti karena dia belum dinyatakan bersalah. Nah itu lebih pada pilihan strategi. Nah itu bagaimana Anda bisa menimbang, menghitung, nah itu disampaikan kepada klien. Selanjutnya kadang-kadang ada klien yang ngotot-ngotot juga sih, ajukan aja semua jalan. Nanti ketika di tengah-tengah pembuktian kan putusan MPD-nya selesai baru kita jadikan bukti. Itu klien yang sangat amat optimis gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh MPD, MPW karena itu adalah keputusan mereka untuk manggil kita kan. Nah, untuk pemeriksaan MPD MPW itu advokat hanya bisa duduk, tidak bisa berbicara. Jadi cuma bisa duduk, paling ngasih coretan catatan ke klien. Karena yang diperiksa siapa? Yang diperiksa klien kita sebagai pelapor. Jadi advokat itu nggak cuma di pengadilan, tapi juga audit, tapi juga mendampingi pemeriksaan di notaris. Di majelis pengawas notaris, advokat juga berhak untuk itu. Oke, saya lanjut ke susunan. Nah, kalau yang saya sampaikan di awal detail ada modal, ada saham portefel, itu bagian dari audit yang komplit yang untuk pasar modal. Nah, untuk Bapak, Ibu, Mas, Mbak, peserta PKPA, itu bisa untuk membuat yang namanya legal opinion sederhana pakai yang ini. Ini tidak wajib, tetapi harus ada menjadi bagian. Entah pakai istilah apa, tapi ini pilihan style ya. Saya memilih style dengan pilihan ini. Tapi kalau misalnya mau pakai istilah lain silakan. Kalau saya lebih suka pakai fakta hukum. Ada lawyer yang pakai istilah kedudukan hukum gitu kan. Ada lawyer pakai istilah yang lain. Saya lebih suka pakai isu hukum. Ada lawyer yang suka pakai rumusan masalah, ada pakai entah. Tapi yang jelas itu harus ada faktanya, harus ada isu hukumnya, dasar hukumnya, analisa, kesimpulan dan solusi. Jadi bukan pada istilahnya, tetapi lebih pada isinya. 5 ini harus ada di dalam suatu legal opinion sederhana, apapun istilahnya. Nah, ini yang saya sampaikan, ini bagian dari logika berpikir yang runtut. Nggak mungkin kan kita ngomong langsung isu hukum. Nemu isu hukum itu dari mana sih? Kalau udah tahu fakta hukum. Makanya
kalau di tempat saya, calon klien datang, saya bawa asisten saya harus membuat kronologis langsung. Kenapa? Itu semacam rekam medis kalau di kedokteran ya. Tapi di kita juga harus punya. Dia bikin sehingga nanti kita akan ada meeting internal. Nanti kalian akan belajar manajemen kantor hukum kan ya. Bagaimana klien masuk, kita terima, penyimpanan dokumen, pemberian nomor, terus mengklasifikasikan. Itu semua harus dipelajari untuk menjadi seorang lawyer yang oke. Jadi fakta hukum itu yang pertama pasti base-nya adalah dokumen. Kemudian baru kita melakukan wawancara. Jadi interview dan dokumen ini nggak bisa lepas, itu pasti wajib. Nah kemudian nggak bisa hanya satu orang saja. Kecuali kalau kalian lawyernya jalannya sendiri ya. Kalau di tempat saya kan saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya dan saya selalu membiasakan untuk berdiskusi. Kenapa? Karena ide-ide dari seorang sarjana hukum itu bisa muncul banyak dan resiko-resiko itu bisa bermunculan dengan berbicara. Menurut saya, pengalaman saya. Tapi kalau kalian lebih senang sendiri, ya hasilnya kalau sendiri ya buat diri sendiri. Kalau hasilnya rame-rame ya dibagi rame-rame gitu aja kan ya. Tapi prinsipnya pastikan Anda mengetahui fakta hukum sedalam-dalamnya. Oke, kayak tadi. Dia memasukkan pertimbangan. Apakah dia sudah membaca amar putusan? Apakah dia membaca putusannya atau dia hanya diceritain dari kliennya? Di persidangan akhirnya terbukti bahwa dia tidak membaca. Notarisnya ngaku loh kalau dia gak baca. Dia cuma diceritain. Ya. Terus nah, Anda jangan sampai begitu gitu. Jadi lawyer juga jangan sampai begitu, cuma diceritain doang. Kadang klien-klien itu berpikir dengan cara berpikirnya sendiri, nggak ngerti aturan hukum, ngasih info ke kita, kitanya percaya dan menjadi sesat karena kita tidak baca dokumen. Maka tugas kalian adalah mensesuaikan ceritanya si klien dengan dokumen yang ada. Itu penting. Jadi jangan sampai terus memilah yang mana fakta hukum, yang mana yang bukan fakta hukum. Jadi biasanya kalau kasus perceraian datang nangis-nangis lah segala macam bla bla bla, ya yang sedih-sedihnya kalian pilih-pilihin deh, yang mana yang fakta hukum. Oke, menikahnya tanggal sekian, anaknya berapa, dipukulinnya sudah sempat visum apa enggak gitu kan. Gak usah yang nangis-nangis, iya suami saya lapor sama ibunya nyelatu saya, itu nggak perlu gitu. Jadi pisahkan yang fakta hukum sama fakta non hukum. Yang dimasukkan ke opini hanya fakta hukum, yang dimasukkan gugatan, permohonan itu hanya yang fakta hukum. Oke, kemudian ke isu hukum. Bagaimana bisa membuat isu hukum sederhana tetapi bisa menjawab semua dari pertanyaan yang tadi. Jadi kalau kita misalnya tadi akhirnya kita sampai pada solusi ada beberapa langkah untuk melaporkan si notaris, maka isu hukumnya apa? Upaya hukum apa yang bisa dilakukan atas perbuatan ya notaris, pembuatan akta notaris yang merugikan bagi PT X gitu kan. Pertanyaannya satu, jawabannya bisa banyak. Jangan lupa di jawaban itu, di analisa itu masukkan dasar hukum. Gitu. Oh, ternyata kameranya belum nyala. Yang mana, Mas? Jadi perlu melihat aja saya. Oke. Maaf. Oke, jadi terus apa? Penggunaan bahasa yang tepat. Harus dipahami oleh semuanya bahwa klien yang datang ke kita itu bukan orang hukum, walaupun ada. Kalau perusahaan-perusahaan pasti yang datang legal lah ya. Legalnya perusahaan. Kita bisa bicara dari sisi hukum, kita bisa ngomong, ya ini kan putusannya belum inkrah. Tapi coba yang datang orang teknik gitu, inkrah, bingung lah dia, opo itu inkrah ya. Terus ketika kita audit, kita pakai, supaya audit kita bisa luas, kita biasanya pakai istilah termasuk tapi tidak terbatas pada. Ya kan? Kita selalu membuat itu supaya pemeriksaan kita itu bisa menjadi lebih luas gitu ya. Nah itu biasanya klien-klien yang non hukum pasti juga akan menanyakan itu gitu. Kemudian, nah ini kemampuan yang berbeda memahami bahasa hukum,
disesuaikan dengan intelektualitas klien. Ya, intelektualitas, umur, background. Makanya biasanya sebelum wawancara, sebelum dia cerita, saya harus tanya dulu, Bapak Ibu tahu kita dari mana gitu. Kalau saya tahu dia dari mana kan biasanya sudah ada gambaran, oh berarti temannya ini gitu kan. Gitu. Terus habis itu saya tanya, masalahnya tentang apa? Oh perjanjian wan prestasi. Wan prestasinya apa? Pertambangan. Backgroundnya apa? Bapak Ibu emang ahli pertambangan? Oh enggak, saya konstruksi. Wah ini ahli konstruksi tapi mencoba untuk pertambangan gitu kan. Berarti kan ada istilah-istilah yang harus kita jelaskan terlebih dahulu gitu. Kemudian penggunaan bahasa yang tepat mempermudah untuk mengerti arah pemikiran kita yang kita tuangkan dalam sebuah legal opinion. Pemilihan bahasa, pemilihan kata itu sangat penting ya. Sehingga orang bisa paham dan menjadi lebih mudah. Jadi kalau misalnya mau nulis tadi, saya kasih contoh ingkrah. Nggak semua orang tahu ingkrah, maka harusnya dikasih dalam kurung atau garis miring telah berkekuatan hukum tetap. Kalau perlu dipenuhi penjelasan lagi, ya maka dengan ingkrah dapat dilakukan eksekusi. Gitu. Merujuk pada solusi, tadi saya sudah mencoba pada peserta di sini bagaimana kita membuat solusi, bagaimana kita berlogika. Nah, itulah contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Lalu cukup begitu? Tidak. Tidak cukup begitu karena bagaimana menuangkan itu juga penting. Makanya pemilihan bahasa yang tepat, solusinya dituangkan, jangan sampai bahasa itu menimbulkan ambiguitas sehingga yang baca itu bingung. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau memang ternyata solusinya banyak, maka kalian harus prefer membuatkan alternatif. Solusi itu kan bisa tidak satu. Nah, Anda bisa memberikan alternatif. Alternatif pertama itu adalah alternatif yang paling mungkin dilakukan. Alternatif 1, alternatif 2, silakan. Itu bisa Anda bagian dari kelengkapan dokumen di bagian solusi hasil dari analisa. Oke, jadi ini bisa dipenuhin untuk bisa membuat legal opinion yang bagus. Legal opinion dalam bisnis memberikan konsekuensi yuridis dari suatu transaksi, memberikan antisipasi atau resiko hukum. Sedangkan kalau legal opinion dalam pasar modal itu adalah wajib. Jadi kalau dalam bisnis nggak wajib seorang untuk meminta konsultasi atau membuat legal due diligence atau legal opinion. Ya. Dan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur itu masih sangat sedikit, banyaknya klien yang datang. Saya membandingkan antara klien saya di Jakarta dan klien saya di Surabaya. Jadi kalau klien di Surabaya itu rata-rata datangnya udah ada sengketa datang ke saya. Tapi kalau klien Jakarta, entah karena dia sudah ibu kota, dia lebih banyak yang datang ke saya itu preventif. Tolong dibuatkan perjanjian. Nah, walaupun saya di Surabaya, klien saya banyak Jakarta. Kenapa? Karena tingkat kesadaran bisnis dan memang kantor saya adalah spesialisasinya adalah hukum bisnis, maka saya mendampingi kalau di Jakarta mulai dari drafting perjanjian, bahkan mendampingi pemilihan investor sampai negosiasi. Jadi saya ingin memberikan gambaran pekerjaan lawyer itu tidak hanya di pengadilan, mendampingi negosiasi klien, membuat resume, menawarkan skema merger, skema akuisisi, membuatkan skema transaksi jual beli saham, gitu ya. Mulai dari harus RUPS dulu, RUPS-nya 14 hari, habis RUPS, sebelum RUPS harus dilakukan penawaran, itu saya harus bikin skemanya. Kalau cuma sedikit pemegang sahamnya enak, tapi kalau pemegang sahamnya banyak, itu butuh waktu untuk menyelesaikan yang, makanya tadi saya bilang, anggaran dasar Undang-Undang PT itu adalah aturan main yang utama di dalam perseroan. Jangan pernah itu ditinggalkan. Itu bagian dari pekerjaan yang saya lakukan. Membuat skema transaksi bisnis, kemudian melakukan negosiasi, terus sampai membuat perjanjian. Jadi itu pilihan buat kalian. Saya menikmati itu karena saya punya pertimbangan sendiri kenapa saya menikmati di non litigasi. Karena kalau litigasi saya harus berjam-jam menunggu sidang di pengadilan gitu ya. Sidang di pengadilan saya nggak tahu kapan sidangnya, apalagi kalau di Jakarta
sidang perdata itu harusnya duluan sebelum pidana. Tapi di Jakarta nggak bisa gitu. Kadang-kadang saya sidang perdata pun jam 9 malam masih sidang. Gitu. Jadi saya lebih enjoy dan saya adalah seorang perempuan, saya seorang ibu yang artinya saya punya tanggung jawab pada anak gitu. Kalau pekerjaan non litigasi, saya masih bisa melaksanakan dimanapun dan kapanpun. Tapi kalau pekerjaan litigasi harus datang ke pengadilan, nunggu sidang, hakimnya masih sidang yang lain, tetap nunggu, hakimnya sudah siap, panitranya nggak ada, tetap nunggu gitu kan. Atau lawan yang lain, terus habis itu nanti saksinya capek minta pulang, ditunda lagi sidangnya. Nah, tapi itu pilihan buat teman-teman yang di sini. Saya hanya memberikan gambaran ada loh pekerjaan lain selain beracara di pengadilan. Tapi prinsipnya yang saya sampaikan tadi, fakta hukum, isu hukum, analisis itu tetap Anda pakai dalam membuat apapun itu. Mau bikin gugatan, mau bikin permohonan, tetap harus dilakukan, ada faktanya, ada isu hukumnya apa, itu yang nanti hanya bentuknya saja yang berbeda. Oke? Nah, kalau pasar modal tadi sudah saya jelaskan, untuk perusahaan publik harus yang terdaftar di OJK. Audit itu bagian dari penelusuran fakta dan memang dalam setiap transaksi untuk perusahaan publik itu harus ada legal opinion, legal due diligence. Tinggal beratnya legal due diligence apa, itu kita lihat ke standar profesi kita. Kalau IPO pasti dokumennya lebih lengkap, tapi kalau itu obligasi atau apapun itu yang tidak serumit IPO, tidak akan sebanyak itu dokumennya. Apalagi kalau itu sudah pernah diaudit sebelumnya, gitu ya. Oke, fungsinya untuk opinion dalam pasar modal, gambaran real perusahaan publik, jangan sampai masyarakat beli saham yang nggak oke, konsekuensi pada publik atas transaksi yang dilakukan. Jadi kalau misalnya itu merger, maka saya harus nyampaikan, atau akuisisi, saya harus nyampaikan, halo ini pemiliknya baru ya, karena pemiliknya baru, maka nanti untuk aset akan seperti apa, untuk pegawai akan seperti apa gitu. Nah itu harus tertuang di dalam audit kita, di dalam opini kita. Jadi saya pernah transaksi dia perusahaan pupuk, kemudian ada aturan baru perusahaan. Jadi gini, pada waktu itu perusahaan pupuk, di perusahaan pupuk itu kan dia menyiapkan klinik di setiap pabriknya gitu. Kenapa? Karena kan ada kemungkinan ada terjadi kecelakaan kecil di dalam pabrik gitu kan. Jadi dia menyiapkan klinik di setiap pabrik. Nah, ternyata aturan yang terbaru pada tahun itu udah beberapa puluh tahun yang lalu itu nggak boleh ada usaha lain, sehingga dia harus melepaskan usaha klinik itu. Artinya apa? Akhirnya dilakukan spin off, pemisahan. Ketika pemisahan, maka yang harus saya selesaikan apa? Nggak bisa kan pegawai pupuk itu seorang dokter gitu. Dokter harusnya ke klinik, tapi kalau dia pindah ke klinik, dia harus mulai dari nol masa kerjanya. Kenapa? Karena perusahaan itu perusahaan baru gitu. Nah, makanya menjadi pilihan-pilihan solusinya apa? Kalau untuk yang dokter sudah pasti harus pindah, tetapi untuk yang lain yang masih bisa, yang bukan medis harus seperti apa pilihan-pilihannya? Apakah dia akan tetap menjadi pegawai di perusahaan pupuk itu dengan gajian tetap tetapi menjadi turun misalnya karena dia bukan lagi bidang yang sama gitu, atau dia menjadi pindah, diberhentikan di sini dengan pesangon kemudian mulai nol dari sini. Nah, itu kan harus dipikirkan, tidak hanya transaksinya tetapi juga hubungan industrialnya dengan para pekerja. Itu kalau kerjanya di bidang yang seperti ini. Jadi pajaknya dipikirin, pegawainya dipikirin, asetnya dipikirin. Anda harus bisa membuat sebuah skema sehingga skema itu bisa dilaksanakan dengan target waktu tertentu. Itu tantangannya kalau bekerjanya seperti ini, gitu ya. Ternyata saya sudah sampai di slide yang terakhir. Saya sudah menyampaikan cukup maksimal berbagai contoh kasus, kemudian bagaimana kita bisa berpikir untuk melakukan suatu audit. Saya ada waktu berapa menit lagi, Mas? Oh, 15 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan saya jadi bingung. Jadi jelas atau semakin bingung? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mana yang ada di belakang? Silakan. Nama sama pertanyaannya apa?
Cek. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ada beberapa pertanyaan, mungkin satu dulu. Berkaitan sama output dari legal audit itu mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar seperti itu, Bu, ya. Istilah perihal apa namanya? Clear and clean, clear but not clean, not clear but clean, not clean not clear. Nah, maksud saya kapan kemudian sebuah hasil audit dari perusahaan itu dimasukkan dalam 4 kategori itu, dan masing-masing tindakan yang kemudian harus ditindaklanjuti dari 4 itu apa saja kita sebagai auditor, seperti itu. Atau yang kedua sekalian, Bu, ya. Saya jawab satu dulu, nanti saya lupa. Oh Oke. ya, boleh. Saya jawab, nggak apa-apa kan sambil berdiri atau masih mau duduk depan sini? Sambil berdiri aja aman, Bu. Oke. Mas siapa? Muhammad Saifuddin. Muhammad Saifuddin. Kalau untuk audit yang disampaikan tadi itu untuk audit keuangan, Mas. Jadi kalau untuk kita nanti bentuknya, sambil saya tunjukkan contohnya ya. Saya udah buka belum nih? Kita nanti lebih pada yang tadi solusi. Jadi tidak menyimpulkan clean and clear. Kita tidak menyimpulkan itu kalau orang audit hukum. Jadi kita akan menyampaikan bahwa ini dapat dilakukan untuk transaksi. Jadi misalnya perizinan ini telah memenuhi ketentuan, maka solusinya nanti apa? Solusinya maka dapat dilakukan transaksi, gitu. Jadi kita tidak ada istilah tadi itu yang Mas bilang itu. Kalau itu untuk audit keuangan biasanya itu dilakukan untuk, bahkan itu untuk audit keuangan yang tahunan. Yang tadi saya jelaskan ada audit akuntan tadi kan. Nah kalau audit yang akuntan yang investigasi malah justru menyebutkan adanya celah-celah dari laporan keuangan itu, gitu. Termasuk audit yang berdasarkan kesepakatan disepakati justru menawarkan solusi. Jadi misalnya ini ada selisih nilai transaksi antara pencatatan di kas kecil dengan kas besar. Nah itu baru bisa diberikan catatannya yang apa yang harus dilakukan oleh si pihak klien. Tapi kalau itu untuk yang laporan tahunan, Mas. Kalau dari jawabannya berarti memang untuk legal audit sendiri itu outputnya bukan termasuk dari 4 kategori ini ya, Bu, ya? Itu Iya. khusus legal, khusus audit di bidang keuangan berarti? Iya, jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa bikin laporan uji tuntas, ini laporannya gitu, gini. Kenapa di sini beda? Jadi audit itu bisa dilakukan, tadi saya sudah sampaikan, bisa oleh perusahaan yang ingin perusahaannya dibeli. Maka di sini nanti misalnya nih ya, PT Merdeka Internasional, saya tunjukkannya di PT Merdeka Internasional. Kalau di sini saya tunjukkannya ke PT Sentosa, karena ini PT Sentosa pengen beli Merdeka Internasional dan dia mau Merdeka ini diperiksa dulu. Gitu. Jadi laporannya nanti modelnya pakai kayak gini, Mas. Organisasi, lingkup usaha yang tadi saya jelaskan. Kemudian nah kayak gini, kita per item, jadi tidak di akhir. Jadi per item kayak misalnya catatan ini kami belum menerima tambahan berita negara, kemudian akta ini belum diterima, namun disebutkan, nah, itu menjadi catatan itu dalam audit. Nanti opininya baru kita ngomong apakah itu sudah, misalnya kalau kayak gini belum menerima penerimaan pemberitahuan atau misalnya aja belum menerima pengesahan, maka nanti di opininya kita bilang bahwa dia belum berbadan hukum. Jadi bukan pakai istilah itu, gitu. Baik, pertanyaan yang kedua mungkin masih berkaitan, Bu, sama jawaban yang barusan. Jadi tolak ukur atau batas dari legal audit sama legal opini itu seperti apa? Contoh misal ketika klien datang ke kita untuk meminta bantuan dalam hal legal audit, apa itu harus dan wajib untuk kemudian diikuti oleh sebuah legal opini ketika legal auditnya itu mungkin masih menemukan permasalahan seperti itu, atau apa bisa kemudian klien datang ke kita itu hanya meminta legal opini saja tanpa ada permasalahan yang perlu diaudit sebelumnya? Oke. Kalau itu di bidang pasar modal, maka legal due diligence. Legal due diligence ada 2, legal audit dan legal opini. Tapi kalau tidak di bidang pasar modal, maka dia bisa datang hanya minta legal opinion yang saya bilang di awal, itu adalah legal opinion sederhana. Oke. Ketika kita bicara legal opinion sederhana, maka saya masuk ke PowerPoint saya yang ini, Mas. Ketika kita bicara fakta hukum, itu Anda sudah melakukan audit sebenarnya. Tapi audit sederhana. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus legal audit atau legal opinion, jawaban saya di bidang pasar modal enggak. Kalau di bidang pasar modal lengkap.
Audit jilid sendiri, buku sendiri, opini buku sendiri. Di luar HKHPM berarti itu opsional Bu ya. Maksudnya kalau tiba-tiba ada orang datang hanya meminta legal opini saja diperbolehkan berarti tanpa ada Boleh. legal audit sebelumnya. Boleh. Nah ini ya saya bilang harus ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Audit itu sebenarnya di fakta hukum. Anda baca fakta hukum, Anda menuangkan itu Anda melakukan audit sebenarnya. Tetapi bentuknya nanti yang keluar legal opinion. Kenapa? Karena itu adalah legal opinion sederhana. Oke baik Bu, ini pertanyaan yang terakhir Bu ya dari saya. Hmm. Misal kita melakukan audit Bu, ternyata mungkin auditinya tidak puas seperti itu dengan hasil auditor kita dari kita. Nah, dalam melakukan audit, biasanya kan auditor itu ada semacam checklist atau disclose seperti itu ya. Apa-apa saja yang kemudian harus diperiksa atau apa-apa kemudian yang harus dijadikan bahan objek untuk kita melakukan legal audit. Nah, pertanyaan saya tadi perihal auditor yang kemudian dilaporkan dia tidak atau kemudian bisa BB itu mungkin atau karena kurang apapun minum itu air, berkaitan dengan kurang mungkin auditi sendiri karena apanya, ketidakpuasan kita atau kurang ketidakpuasan makan hasil puas dari itu. audit yang kita lakukan. Dalam artian Kan dia mungkin kemarin katanya auditi dia merasa BB. Kalau hasil audit kita itu sudah termasuk dalam hal sensitif atau kerahasiaan atau konfidensial dari suatu perusahaan itu. Kira-kira sebagai auditor apa yang bisa dijadikan pasal KB itu kan KB kita kan ada di rahim dia melindungi kencing diri apa agar itu yang tidak mungkin dilakukan kurang minum air audisi atau produksinya orang yang juga menggunakan jasa kita sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Saya terima kasih sebelumnya. Iya, kecuali dia mengeluh perdarahan banyak sekali, berarti kaitan dengan itu mungkin pergeseran itu darah itu mungkin kok apa perdarahannya kan tidak toh? Bukan dari sini, dari mana? Iya kok, iya. Oke, jadi saya harus menjelaskan pihak yang melakukan audit ya. Jadi kalau di pasar modal Mas, yang bisa terdaftar di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal itu hanya partner. Partner itu adalah pimpinan tertinggi dari suatu kantor hukum. Jadi, nah yang bertanggung jawab itu partner, yang bisa menjadi HKHPM itu hanya partner. Di pasar modal, di HKHPM diatur bahwa kita tidak bisa melakukan audit sendiri, ada auditor. Jadi 3 lapis. Ada auditor, ada associate, ada partner. Maka tindakan kehati-hatian itu sudah di situ. Itu untuk yang pasar modal. Nah, kalau yang untuk yang legal opinion sederhana, itu Anda sebagai sarjana hukum, advokat, Anda bisa membuat legal opinion sederhana. Terus kalau misalnya ternyata kliennya nggak puas, gitu kan? Perlindungan apa yang harus kita lakukan untuk saya dikasih 4 menit lagi habis. Oke, sebentar, saya selesaikan dulu. Ketidakpuasan itu, jadi sebentar, contohnya mana tadi ya? Ada namanya asumsi yang harus kita masukkan di dalam due diligence. Termasuk di dalam meminta dokumen, Mas. Jadi saya selalu membuat dalam jadi satu, bahwa direktur memberikan dokumen, ini perlindungan ya, tadi kan tanya perlindungan ya, menerima dokumen kopi itu sesuai asli. Yang kedua, dalam menerima dokumen kita harus buat tanda terima. Di tanda terima harus jelas itu kopi atau asli, gitu. Jadi jangan sampai kita disalahkan, dia menganggap kenapa tidak dimasukkan di audit padahal dokumennya sudah diserahkan. Nah, tanda terima itulah yang menjadi bukti kita bahwa kita tidak pernah terima dokumen tersebut. Dokumen berbeda bisa menghasilkan opini yang berbeda, gitu. Nah, ini saya mau menunjukkan asumsi. Jadi ini adalah salah satu bentuk di audit yang harus kita masukkan.
Dokumen yang kami periksa tunduk pada perundang-undangan, bersifat imperatif, tidak meliputi hal-hal yang dianggap implisit, dokumen diterima dari perseroan, pernyataan dari perseroan bahwa fakta itu sesuai, tanda tangan yang kami terima dari perseroan sesuai dengan asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau mau ngomong perlindungan, itu perlindungan buat kita. Jadi satu, pernyataan dituangkan, yang kedua dituangkan dalam asumsi di dalam pekerjaan kita di legal audit, yang ketiga tanda terima, jangan sampai kita lupa untuk membuat tanda terima karena itu beresiko. Terus kalau misalnya ada yang tidak puas, nah bentuk ketidakpuasan seperti apa ini? Karena pada saat kita sudah melaksanakan SOP, pekerjaan kita sudah selesai. Kalau dia tidak puas, dia bisa melaporkan kita. Tidak puasnya itu bukan tidak puas pekerjaan, ada kesalahan di dalam audit yang kita lakukan. Dia bisa lapor ke HKPM dan dia bisa lapor ke OJK kalau itu pasar modal. Tapi kalau itu legal opinion sederhana, ada kesalahan dalam audit, ada opinion sederhana itu dia bisa melaporkannya ke Peradi gitu. Karena di Peradi ada untuk yang bisa memeriksa itu gitu. Jadi ada komisi pengawas, ada dewan kehormatan gitu. Nanti kalian akan belajar ketika bicara organisasi itu. Gitu Mas. Ada yang belum puas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dia tidak ngasih dokumen, ya kita hanya bisa kasih opini sesuai dokumen yang kita terima. Kita nggak bisa kan, orang dia nggak ngasih dokumen, terus kita mau komen apa? Seharusnya tidak, seharusnya semua dokumen diberikan kepada kita. Tetapi kalau dia tidak memberikan dokumen itu, ya kita juga punya hak. Kita nggak bisa ngasih dokumen hanya berdasarkan katanya gitu. Katanya di dokumen ini yang mana dokumennya? Kalau dokumen yang nggak ada, ya saya nggak akan kasih komentar tanpa ada dokumennya, gitu. Jadi kita hanya bisa ngasih opini berdasarkan dokumen yang kita terima. Seandainya dia nggak puas, ya salamu dewe toh, kamu nggak ngasih dokumennya kok. Kalau kita justru ngikutin maunya dia tanpa kita melihat dokumen, kita yang melanggar kode etik, Mas. Melanggar kode etik kita bisa kena sanksi. Tadi kan saya udah bilang, orang hukum ngomongnya harus ada dasar hukum, harus ada fakta hukum. Fakta hukum itu dokumen, gitu. Bukan katanya direktur. Kalau seandainya katanya direktur, ya tetap diperkuat dengan dokumen, gitu. Saya beli sahamnya itu tahun 2000, mana dokumennya? Hilang. Oke, dokumen transaksinya jual beli sahamnya hilang. Saya bisa ngecek kan ke Kumham, cek di Kumham, kasih tahu notaris, notaris bisa bayar PNBP, keluarlah itu perubahan pemegang saham, profil perusahaan. Nah, saya bisa pakai dokumen dari notaris, profil perusahaan walaupun saya nggak dapat aktenya. Saya minta aktenya ke dia, nggak dikasih, ya udah, saya hanya ngasih dokumen, hanya ngasih opini berdasarkan profil perusahaan. Bahwa saya kalau profil perusahaan saya cuma bisa ngomong ada terjadi perubahan pemegang saham berdasarkan profil perusahaan. Saya nggak bisa ngomong berdasarkan akte. Kenapa? Karena saya nggak pegang akte. Gitu, Mas. Jadi resikonya tolong diminimalisir. Jangan kita ditekan klien, karena klien itu macam-macam. Jangan sampai ditekan. Kalau ditekan klien, ya tekan balik aja daripada kalian nanti yang kena sanksi. Gitu. Tapi nekannya juga yang halus. Sudah habis katanya waktunya, Mas. Gitu ya. Oke, saya mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Semoga bermanfaat.
Kalau masih ada yang belum jelas, bisa WA ke nomor saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Rizania Karismasari SMA atas materi yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita bersama. Selesai sudah sesi 1 ini, selanjutnya istirahat sholat makan sampai pukul 13.30. Saya akhiri sesi 1 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin untuk foto terlebih dahulu. Mas, tolong sebutin dong. Izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak bisa maju ke depan untuk foto bersama terlebih dahulu bersama Ibu Nia. Enggak. Udah. Kalau memang target di satu taruh.